29 Juni, Taiwan melaporkan 42.112 kasus lokal dan 85 kasus meninggal akibat COVID-19. Hari yang sama, CICC mengonfirmasikan Taiwan dalam 2 hari ini akan menerima pengiriman kelompok pertama sebanyak 500 ribuan dosis vaksin protein subunit Novavax yang dibeli Taiwan melalui sistem COVAX. Diperkirakan akan bisa disuntikkan bagi dewasa 18 tahun ke atas paling cepat pertengahan Juli. 尤其是长者，对于这个连施打1剂都觉得会怕怕的话，那也许可以试这个 Novavax 这一支这个疫苗。那它的副作用一般而言就是是属于比较少的。 Menurut CICC, perjangkitan domestik saat ini didominasi oleh virus Omicron varian BA2, sementara lonjakan kecil varian BA4 dan BA5 diperkirakan terjadi setelah Agustus. Maka kewajiban masker diperkirakan tidak akan dilonggarkan pada Juli dan warga tetap dianjurkan secepatnya menerima vaksinasi lengkap. Di Tiongkok, pandemi sudah agak mereda. Jumlah kasus positif di berbagai tempat turun ke 2 digit, kebanyakan kasus impor. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengumumkan mempertimbangkan masa inkubasi Omicron yang relatif pendek akan memperpendek durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dan kontak dekat terdiagnosis dari 14 tambah 7 hari menjadi 7 tambah 3 hari. Sementara untuk Shanghai yang baru saja mengakhiri lockdown pada 1 Juni, prokes versi ketiga telah dirilis. Makan di restoran diizinkan kembali mulai tanggal 29. Jadwal perjalanan 464 kereta dalam layanan TRA resmi dirombak 29 Juni seiring beroperasinya sejumlah kereta baru. Sementara layanan kereta Cikong dengan ciri khas pintu lipat yang telah bersejarah 50 tahun resmi dihentikan. Perjalanan terakhir dari stasiun Citu tanggal 28 sore menarik banyak warga untuk berfoto meninggalkan kenangan. Menurut TRA, seiring diekspansinya layanan kereta baru IMU 3000 dan IMU 900, perombakan skala besar akan diberlakukan untuk jadwal perjalanan 464 kereta, termasuk rute Shulin Taitung dan Chaozhou Hualien. Dan atas pertimbangan perbaikan mutu udara, jadwal layanan Zhejiang dengan kereta tenaga api di rel bawah tanah Kaohsiung akan dikurangi dari 14 menjadi 4 perjalanan. Mulai 1 Juli, toko minuman di Taiwan diharuskan menawarkan diskon $5 atau lebih kepada pelanggan yang membawa gelas sendiri. McDonald's sudah mengadopsi kebijakan yang sama sejak 1 Juni, dianggap dapat menstimulasi tren di antara pelaku usaha. 从2元到5元嘛，跟几点优惠到5块钱，相信是对顾客来说是更有诱因的。 Dari 4 miliar gelas sekali pakai yang digunakan setiap tahun di Taiwan, 55% yakni 2,2 miliar dikonsumsi di toko minuman, toko waralaba, restoran cepat saji, dan supermarket. EPA berharap diprioritaskannya penerapan kebijakan diskon di 4 bisnis waralaba ini dapat meninggikan proporsi pengguna gelas pribadi dari 6 menjadi 30%. EPA menilai jumlah konsumen dengan gelas sendiri memang terbatas, namun jika diskon dipadukan dengan program promosi lain, pasti ada peluang bisnis. Sebaliknya, kalau melanggar peraturan, akan bisa didenda $1.200 sampai $6.000. 46 mayat ditemukan di sebuah truk kontainer di kota San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Disinyalir bahwa semuanya migran ilegal yang meninggal karena kepengapan di bawah cuaca terik hampir 40 derajat Celcius. Selain itu juga ditemukan 16 orang termasuk 4 anak yang segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami serangan panas dan kelelahan. Suhu pada saat itu mencapai 39 derajat dan di dalam kontainer tidak ada unit AC dan air minum, maka polisi mensinyalir bahwa para korban meninggal karena kepengapan. Saat ini 3 tersangka telah ditangkap dan penyelidikan sedang berlangsung. So the plight of migrants seeking refuge is always a humanitarian crisis. Ini adalah insiden penyelundupan manusia paling mematikan di perbatasan Amerika-Meksiko sejak kasus serupa di San Antonio pada 2003 dan 2017. Insiden juga memicu kritikan dari Partai Republik menyoroti pentingnya masalah pengendalian migran ilegal bagi administrasi Joe Biden dalam pemilihan paruh waktu.